teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nasya di SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPPD. Oke teman pemilih, kali ini kita bakal ngobrolin bagian yang penting banget di KPU Kabupaten Kendal. Biasanya ini bekerjanya di balik layar, tapi nggak kalah penting ya, yaitu bagian Rendatin. Saat ini saya sedang dengan Bapak Kasubag Rendatin, Bapak Andri. Selamat datang Pak Andri, apa Kabar kabar? baik Mbak Nesya. Baik Bapak Andri. Oke Pak Andri, biar Ya, teman pemilih lebih kenal sama bagian Bapak ini di Subag Rendatin mm-mm. ini itu seperti apa sih Pak? Ya bisa saya gambarkan secara umum bahwa di Subak Rendatin itu menangani tentang perencanaan program dan data informasi. Itu sangat penting karena kegiatan yang dilakukan di KPU itu tidak lepas dari perencanaan yang baik, maka akan menghasilkan dengan berjalannya tahapan atau program yang baik. Supaya berjalan dengan lancar semuanya, maka diadakan perencanaan. Selain itu juga tentang data pemilih yang juga kami tangani. Begitu segambaran secara umum. Baik Pak Andri, langsung aja ya kita Ya, untuk pertanyaan pertama, yaitu untuk peran di Subag Rendatin itu seperti apa sih Pak? ya, secara umum Rendatin itu bagian yang menyiapkan perencanaan program dan anggaran, mengelola data pemilih, serta menyusun informasi dan laporan terkait pemilu. Jadi bisa dibilang kami mendukung sisi perencanaan data supaya semua tahapan berjalan lancar. Gitu, Mbak. Oke Pak Andri, kalau disederhanakan lagi nih, Rendatin itu ngurus apa aja Pak? Mengurus ada 3 hal, yaitu merencanakan kegiatan dan anggaran, memastikan data pemilih akurat, dan menyajikan informasi serta laporan hasil kerja KPU. Gitu, Mbak Nisa, Oke, untuk baik. Dari 3 itu Pak, yang paling sering dan langsung dirasakan oleh masyarakat itu bagian yang apa Pak? ya, yang paling langsung dirasakan masyarakat yaitu data pemilih karena berkaitan dengan apakah seorang terdaftar atau tidak sebagai pemilih di pemilihan. Oh, menarik banget ya Pak Ya, ya. Baik, untuk perencanaannya sendiri itu gimana sih Pak? Kenapa perencanaan itu penting banget? ya, perencanaan penting karena pemilu itu tahapan besar dan kompleks. Sehingga tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi program maupun anggaran, pelaksanaannya bisa tidak optimal atau bahkan terhambat. Begitu. Oh, ya Mm-mm. baik Pak. Oke, untuk kalau dari sisi data Pak, ini yang Mm-mm. jadi sering sorotan juga ya Pak ya, Ya, jadi sorotan. Ini seberapa krusial sih Pak bagian data pemilih ini? bagian data pemilih itu sangat krusial. Bisa saya gambarkan pemilih itu menentukan hak pilih suatu warga negara. Apakah dia bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Gitu. Oh, oke Pak. Baik, ini yang sering bikin bingung juga nih Mm-mm. Pak. Bedanya DPS sama DPT itu apa Pak? Ya, bisa saya jelaskan DPS itu daftar pemilih sementara. Jadi untuk daftar pemilih sementara itu daftar yang KPU keluarkan untuk diumumkan ke publik dan bisa untuk diberi masukan ke KPU apabila seseorang belum terdaftar. Kalau DPT itu daftar yang sudah ditetapkan itu melalui pleno biasanya itu sudah ditetapkan dan itu yang akan dijadi patokan untuk data pemilih dalam pemilu atau pilkada gitu. Oh, seperti itu Pak. Iya, Baik, berarti prosesnya ini sangat panjang sekali ya Pak sebelum betul jadi betul. final nih ya. Berarti ini untuk peran Rendatin itu seperti apa Pak? Peran Datin itu untuk kami melakukan pemutaran data secara berkelanjutan, berkoordinasi dengan jajaran di bawah seperti PPK dan PPS karena kita memiliki badan ad hoc PPK dan PPS serta memanfaatkan sistem informasi yang dinamakan Sidalih untuk memperbarui daftar pemilih di KPU begitu, Mbak. Oke, ngomong-ngomong tentang Sidali nih Mm-mm. Pak, mungkin banyak yang belum tahu Sidali itu apa sih Pak? Ya, Sidalih itu adalah sistem informasi data pemilih yang digunakan KPU untuk mengelola data pemilih secara digital sehingga lebih akurat, transparan dan mudah diperbarui dan memberikan informasi yang memudahkan bagi semuanya. Oke, Ya, baik. Berarti ini dalam praktiknya ini mm, ada tantangan pasti ya Pak ya? pasti ada itu ya. Apa aja sih Pak tantangan yang sering Ya, dihadapi Pak? salah satu tantangan utama biasanya
data yang dinamis seperti perpindahan penduduk, perubahan status, data yang belum sinkron, data yang meninggal dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Iya. Oh baik Bapak, berarti seberapa penting sih Pak peran masyarakat sendiri situ Pak? Sebenarnya sangat penting karena masyarakat paling tahu kondisi dirinya. Itu partisipasi yang aktif dari masyarakat juga akan membantu kami untuk memperbarui data pemilih itu sendiri. Begitu. Jadi lebih akurat lagi datanya yang bisa kita sajikan kepada masyarakat. Oke, baik Bapak, misalkan ada teman pemilih nih yang mungkin merasa datanya belum sesuai, ini harus apa ya Pak ya? Ya, untuk masyarakat yang belum sesuai atau belum terdaftar dalam pemilih bisa melaporkan ke kami, jadi KPU Kendal. Ada helpdesk tersendiri untuk data pemilih yang belum masuk ke daftar pemilih kami, yaitu di KPU Kabupaten Kendal. Karena untuk tingkat kecamatan atau tingkat TPS, untuk kalau tidak ada pemilu kita tidak ada, kecuali ada pemilu baru kita ada di PPS sama PPK. PPK itu panitia kecamatan, untuk PPS itu di tingkat desa, panitia desa ya. Oke Pak, selanjutnya ini untuk menyongsong pemilu selanjutnya, ada pesan nggak Pak untuk masyarakat terkait data pemilih Pak? Ya, kami berpesan kepada masyarakat terutama untuk mengecek dan aktif mengecek data pemilih, dicek DPT online untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Kalau memang belum, silahkan untuk bisa menghubungi di helpdesk kami di KPU Kabupaten Kendal, Jalan Soekarno-Hatta 337 Kendal, untuk kita lakukan perbaikan data atau memasukkan data yang belum masuk ke daftar pemilih. Karena data pemilih yang akurat akan menghasilkan data yang baik untuk kita bisa sajikan ke masyarakat. Demikian Mbak Nisha. Oke, terima kasih Pak Andri. Teman pemilih, gimana obrolan kita hari ini? Menarik kan? Oke, ternyata di balik data pemilih itu ada proses yang sangat panjang dan sangat dikerjakan dengan serius ya oleh KPU Kabupaten Kendal. Baik, terima kasih banyak Bapak Andri sudah menjadi narasumber kita dalam SPPD hari ini. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk selalu cek data kalian di cek DPT online. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Aku dan kamu suka SPPD. Dadah!